Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas materi, konsep, dan manfaat perdagangan internasional. Kita mulai dengan membahas konsep perdagangan internasional. Yang dimaksud dengan perdagangan internasional adalah kegiatan untuk tukar-menukar barang dan jasa yang melibatkan dua negara atau lebih, dengan tujuan mencari keuntungan. Jadi perdagangan internasional ini merupakan kegiatan tukar-menukar barang dan jasa yang melibatkan dua negara atau lebih, dan tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain, di mana penduduk yang dimaksud adalah bisa berupa antar individu dengan pemerintah suatu negara, kemudian maupun pemerintah antar negara. Jadi, perdagangan internasional itu bisa dilakukan oleh penduduk antar individu, yaitu individu di suatu negara dengan individu di negara lain, atau antara individu dengan pemerintah suatu negara, maupun antar pemerintah negara, misalnya pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia, melakukan perdagangan internasional. Sedangkan pihak individu maksudnya adalah bukan individu perorangan, tetapi warga negara pemilik perusahaan, lembaga pemerintahan, atau suatu organisasi dagang lainnya. Jadi ini maksudnya pihak individu itu bukan individu perorangan, tetapi warga negara yang punya perusahaan atau pemilik perusahaan, atau lembaga pemerintahan, atau suatu organisasi dagang lainnya. Perdagangan internasional ini memungkinkan bagi setiap negara untuk memperluas pasar dan membuka akses mendapatkan suatu barang yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Jadi dengan adanya perdagangan internasional bisa memperluas pasar suatu barang atau jasa dan membuka akses mendapatkan barang yang tidak bisa didapatkan di dalam negeri kita atau tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Kemudian perdagangan internasional ini juga penting bagi perekonomian suatu negara dan menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi, perdagangan internasional ini penting dilakukan karena dapat menjadi salah satu faktor utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena perdagangan internasional dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ada dua kegiatan utama dalam perdagangan internasional. Yang pertama, kita sebut dengan istilah ekspor. Yang kedua, ada yang namanya impor. Yang pertama, kegiatan utama dalam perdagangan internasional ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi kita menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri, atau kegiatan menjual produk ke pasar global. Jadi kita, misalnya Indonesia menjual kopi ke luar negeri. Nah, itu artinya Indonesia melakukan ekspor kopi. Kemudian yang kedua adalah impor, merupakan kegiatan membeli barang dari negara lain atau membeli barang atau jasa dari pasar global. Jadi kalau impor itu kita membeli barang dari negara lain karena kita tidak mampu menghasilkan barang tersebut, atau produk atau barang yang dihasilkan di dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Maka kita melakukan yang namanya impor atau membeli barang atau jasa dari pasar global. Contohnya adalah misalnya kita melakukan impor bawang putih dari Cina. Artinya kita membeli bawang putih dari Cina. Indonesia melakukan impor bawang putih dari Cina. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat perdagangan internasional. Ada beberapa manfaat dari adanya kegiatan perdagangan internasional. Yang pertama adalah terjalinnya persahabatan antar negara. Jadi dengan adanya perdagangan internasional, negara-negara yang melakukan perdagangan internasional tersebut dapat terjalin persahabatan di antara negara tersebut. Kemudian yang kedua, bertambahnya pendapatan negara, salah satunya melalui adanya penerapan bea impor, pajak pertambahan nilai untuk barang mewah, dan cukai. Jadi dengan adanya
penerapan bea impor, pajak pertambahan nilai untuk barang mewah, dan juga cukai dapat menyebabkan pendapatan negara bertambah karena adanya kegiatan perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan barang atau sumber daya yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. Contohnya misalnya kita tidak mampu memenuhi kebutuhan bawang putih di dalam negeri karena ada beberapa faktor penyebabnya, misalnya kondisi wilayah Indonesia yang tidak maksimal atau tidak optimal dalam menghasilkan bawang putih. Kemudian ketidakcocokan iklim misalnya, itulah yang menyebabkan bawang putih yang dihasilkan di dalam negeri itu sedikit, tidak cukup untuk kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan bawang putih dalam negeri, Indonesia melakukan perdagangan internasional, yaitu melakukan impor. Jadi tujuannya adalah terpenuhinya kebutuhan barang atau sumber daya yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. Kemudian yang keempat, bertambahnya pangsa pasar sehingga menambah keuntungan yang diperoleh. Yang kelima, bertambahnya ketersediaan jumlah barang. Misalnya, kita punya sedikit bawang putih, tadi ya, seperti yang sudah kita contohkan. Kemudian dengan adanya perdagangan internasional, maka jumlah bawang putih yang ada nantinya bisa bertambah ketersediaannya. Kemudian terjadinya pertukaran penggunaan teknologi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan manfaat lainnya adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru atau memperluas kesempatan kerja. Kemudian meningkatnya kualitas produksi. Itulah beberapa manfaat perdagangan internasional yang didapatkan oleh suatu negara. Oke, sekian materi terkait dengan konsep dan juga manfaat perdagangan internasional. Semoga apa yang disampaikan dapat teman-teman pahami. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di penjelasan materi selanjutnya.